Hari itu, Sai berdiri di hadapan Virat dan memberitahu keputusannya bahwa dia ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya, karena dia tidak ingin bekerja dengan Virat lagi. Virat terkejut mendengar keputusannya, lalu Sai berkata, "Kau harus mengingat kembali alasanku mengambil pekerjaan ini, dan aku tidak ingin pekerjaan ini menciptakan masalah dalam kehidupanmu dengan Paki. Jika pekerjaanku itu dapat menyebabkan kesalahpahaman pada hubungan kalian dan membuat hati Paki gelisah, maka lebih baik aku menghentikan pekerjaanku. Kau harus ingat selalu ada pilihan dalam kehidupan dan aku ingin memilih hal yang membawa kedamaian dalam hidup kalian." Sai menyerahkan surat pengunduran dirinya di atas meja, sedangkan Virat hanya terdiam tanpa memberikan komentar apapun, sehingga Sai merasa sedih dan berbalik badan untuk pergi. Tiba-tiba Virat menghentikan dan memberitahu jika surat pengunduran dirinya belum lengkap karena dia membutuhkan tanda tangannya. Sai mengambil kembali surat tersebut untuk ditandatangani. Kemudian mereka saling menatap wajah satu sama lain, lalu Sai berbalik badan meninggalkan ruangan dengan penuh kesedihan. Tak lama kemudian, Virat kembali ke rumah dan melihat pendeta sedang melakukan puja bersama keluarga. Aswini tersenyum dan memberitahu Virat bahwa mereka semua akan melakukan puja untuk kesembuhan Paki, dan mendoakan kehidupan yang jauh lebih baik. Virat melihat Paki kesulitan untuk berdiri dan mengulurkan tangan pada Paki untuk membantunya, tapi Paki mengabaikan Virat dan memilih meminta bantuan pada Vinu. Virat menunjukkan sebuah tiket liburan dan hal itu membuat Vinu merasa sangat gembira, namun Virat memberitahu bahwa dia merencanakan perjalanan khusus hanya untuk mereka berdua. Vinu nampak kesal karena tidak diikut sertakan dalam perjalanan tersebut, tapi Aswini mencoba untuk menghiburnya dan mengatakan jika dia akan mengajak Vinu liburan bersama keluarga. Sonali mengejek bahwa itu adalah perjalanan bulan madu kedua Paki dengan Virat, dan semoga hal itu akan membuat mereka berkesan. Vinu bingung mendengar mereka membicarakan tentang bulan madu, sedangkan Paki menangani situasi tersebut dengan menjelaskan sesuatu pada Vinu dan menolak untuk ikut bersama Virat. Paki memutuskan pergi meninggalkan ruangan bersama Vinu, dan mengabaikan Virat dengan menyimpan tiket tersebut di atas kursi. Setelah Paki pergi, Bhavani mulai menyerang Virat karena idenya gagal untuk menenangkan hati Paki dan memberikan saran untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Bhavani juga membuat Virat menyadari kesalahan yang telah dia perbuat dan mengungkapkan tentang perasaan Paki, yang terluka akibat perbuatan Virat. Di malam hari, Virat dan keluarga Kavan menyelesaikan puja untuk kesembuhan Paki, sementara itu Paki juga ikut bergabung dengan mereka, namun dia duduk di atas kursi. Pendeta meyakinkan semua orang bahwa Paki akan segera pulih dan kehidupan pernikahannya akan bahagia. Paki masih diam dan menatap kosong seolah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian pendeta mengikatkan benang suci di pergelangan tangan Virat, dan memintanya untuk mengenakan juga di pergelangan tangan istrinya. Virat menemui Paki dan berlutut di kakinya agar dia mau mengenakan benang tersebut, namun Paki masih mengabaikan Virat. Bhavani meminta Paki untuk mengulurkan tangannya bahkan Aswini juga menyarankan hal sama, tapi Paki masih tidak bereaksi. Virat akhirnya mengakui kesalahannya pada Paki di hadapan semua orang karena telah mengabaikan Paki selama bertahun-tahun, dan tidak pernah memenuhi janjinya sebagai seorang suami. Aku selalu ingat bahwa kau selalu berada di sisiku setiap kali aku membutuhkan sesuatu, dan aku merasa bersalah karena selalu mengabaikan dirimu, jadi untuk itu kau harus mengenakan benang suci ini karena aku ingin memperbaiki semua kesalahanku. Saat itu ponsel Vinu berdering dan memutuskan untuk menjauh dari semua orang karena ingin menerima panggilan tersebut. Safi marah pada Vinu karena dia tidak menghubunginya setelah kembali dari rumah sakit. Vinu meminta maaf dan memberitahu bahwa dia sibuk melakukan puja sambil menunjukkan situasi di rumah. Di waktu bersamaan Sai bergabung dengan Safi, dan melihat Virat sedang berlutut di bawah kaki Paki sambil memohon pengampunan darinya. Virat berkata, "Aku mengakui bahwa aku telah melakukan kesalahan karena memperlakukanmu dengan buruk, untuk itu aku meminta kesempatan padamu agar aku bisa merubah keadaan ini." Paki menjadi emosional dan bertanya, "Apakah kau akan memenuhi semua janji pernikahan yang telah kau ucapkan saat kita menikah?" Virat membantu Paki berdiri dan mengikatkan benang suci tersebut di pergelangan tangannya, lalu membawa Paki menuju api suci dan mengatakan, "Aku akan menikah denganmu lagi untuk memperbaiki keadaan ini, dan akan memberikan semua hak sebagai seorang istri kepadamu dengan mencoba berperilaku baik sesuai yang kau inginkan." Semua orang nampak bahagia mendengar janji yang dibuat Virat untuk Paki. Sedangkan di satu sisi Sai menangis dan merasa hancur melihat kejadian tersebut. Virat mulai berjalan mengelilingi api suci sambil mengenang momen masa lalu di saat dirinya menikah dengan Sai, bahkan Sai juga mengenang momen yang sama saat dirinya menikah untuk kedua kalinya dengan Virat. Paki bertanya pada Virat, "Apakah kau akan memenuhi janjimu untuk mencintaiku secara tulus?" Virat menjawab iya dan mereka melanjutkan putaran api suci tersebut.
Paki bertanya lagi pada Virat. Apakah kita akan menjalani hubungan suami istri pada umumnya, dan kau akan memberikan hak sebagai seorang istri padaku? Virat terdiam dan mengenang setiap momen kebersamaannya dengan Sai, terutama di saat dia menghabiskan malam pertamanya dengan Sai setelah melewati beberapa rintangan pada hubungan mereka, sampai akhirnya mereka bisa bersatu. Sai yang tak hentinya meneteskan air mata memutuskan untuk pergi, tapi Safi menghentikan dan meminta Sai untuk melihat pernikahan orang tua Vinu, tanpa memperdulikan perasaan ibunya sendiri yang sedang patah hati. Setelah menyelesaikan 7 putaran, Virat mempertanyakan apakah perasaan Paki jauh lebih baik dan tidak marah lagi padanya. Bhavani dan Aswini meminta Paki untuk memaafkan Virat agar mereka bisa menjalani kehidupan dari awal, sehingga Paki pun setuju untuk memaafkannya dan semua orang berbahagia melihat kebersamaan Paki dengan Virat kecuali Sai. Bahkan Safi mengucapkan selamat pada Vinu dan mengatakan jika dia juga ikut merasa bahagia untuk kedua orang tua Vinu. Setelah kejadian itu, Aswini membawa Paki ke dalam kamarnya karena dia harus banyak beristirahat. Lalu Paki menangis dalam pelukannya dan mengungkapkan perasaan yang ada dalam hatinya, memikirkan janji-janji yang dibuat Virat untuknya. Paki menunjukkan kegembiraannya pada Aswini dan mengatakan, setelah sekian lama, akhirnya aku bisa mendapatkan cinta Virat dan menjadi istri yang seutuhnya. Aswini menunjukkan perhatiannya terhadap Paki dan ikut merasa bahagia untuk Paki sambil menghujaninya dengan banyak cinta. Aswini juga mengingatkan Paki tentang perjalanan bulan madunya bersama Virat, dan memintanya untuk segera mengemasi barang-barangnya. Keesokan harinya, Virat dan Paki sudah siap untuk melakukan perjalanan bulan madu. Aswini dan yang lainnya menunggu keberangkatan mereka, lalu mendoakan agar mereka selamat sampai tujuan. Tiba-tiba Bhavani menghentikan dan menyuapi mereka berdua manisan sambil mendoakan agar mereka segera memiliki momongan. Paki dan Virat merasa malu, namun Aswini meminta mereka untuk tidak merasa malu dan mengatakan, kalian harus memiliki anak sendiri karena aku sangat ingin bermain dengan cucu baruku. Bhavani juga mengatakan, aku memiliki keyakinan penuh pada Paki bahwa kau akan memenuhi keinginan kami untuk mendapatkan anak dari Virat, dan kami semua sangat menyayangimu. Paki mencoba mengalihkan pembicaraan dengan meminta Aswini untuk menjaga Vinu dan tidak membiarkannya terlalu banyak bermain ponsel. Aswini meyakinkan bahwa dia akan menjaga Vinu dan meminta Paki untuk tidak khawatir. Mohit juga meminta mereka berdua untuk menikmati momen tersebut, karena dia akan menangani bisnis selama Paki tidak ada. Virat mengambil berkah dengan menyentuh kaki Aswini. Bhavani juga Sonali, kemudian Aswini memutar telinga Virat dan memperingatkan untuk tidak mengganggu Paki, lalu mengatakan, kau harus menjaga Paki dan merawatnya dengan baik karena aku berbicara seperti ini sebagai ibunya. Virat meyakinkan Aswini dengan menyentuh tangannya dan berpamitan meninggalkan rumah bersama Paki. Tak lama kemudian, Mohit datang untuk menjemput Vinu di sekolahnya. Sai yang melihat keberadaan Mohit memutuskan untuk menemuinya. Sai berpura-pura menanyakan tentang kehidupan rumah tangganya bersama Karisma, namun Mohit mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, sehingga Sai ragu untuk mengungkapkan tentang perselingkuhan Karisma dengan seorang pria saat di kafe. Sai akhirnya hanya meminta nomor teleponnya dan Mohit pun mengetik nomornya di ponsel Sai. Saat itu Vinu keluar sekolah bersama Safi dan mengeluh karena orang tuanya berlibur tanpa mengajak dirinya. Sai sedih mendengar hal itu namun dia mencoba mengendalikan dirinya, dan meyakinkan Vinu bahwa mereka akan melakukan perjalanan yang menyenangkan. Mohit juga mencoba untuk menghibur Vinu dan mengajak anak-anak untuk masuk ke dalam mobil, begitu juga dengan Sai. Selama perjalanan, Sai menghubungi Aswini untuk meminta izin dan menceritakan bahwa Vinu sangat sedih karena orang tuanya meninggalkannya sendirian, jadi dia memutuskan untuk membawa anak-anak berlibur. Aswini memberikan izin dan mengucapkan terima kasih pada Sai karena mau merawat Vinu tanpa pamrih. Bhavani yang mendengar pembicaraan tersebut merebut ponsel dari Aswini dan berkata pada Sai, keputusanmu untuk berhenti dari pekerjaan adalah hal yang benar, dan mulai sekarang kau harus menjauh dari keluargaku. Sai emosi mendengar kata-kata Bhavani dan mengatakan, aku tidak ingin membuang-buang waktu untuk berdebat denganmu, jadi aku akan mengakhiri panggilan ini. Di tempat lain Virat dengan Paki tiba di penginapan, dan terkejut melihat dekorasi kamar yang sangat romantis dengan nuansa bulan madu. Mereka saling memandang dan menjadi salah tingkah satu sama lain. Setelah mengganti pakaiannya, Paki dan Virat mengunjungi sebuah kafe outdoor, lalu mereka duduk dan menikmati suasana sambil mendengarkan musik. Paki mulai terbawa suasana dan bersandar di pundak Virat, lalu menggenggam tangannya dan mengucapkan terima kasih karena sudah memenuhi impiannya. Virat mulai kewalahan menghadapi sikap Paki, beruntunglah pandangannya teralihkan melihat sepasang kekasih yang bersikap romantis dan mengambil foto-foto mereka berdua.
Paki berjalan menemui pasangan tersebut dan menunjukkan hasil fotonya pada mereka, sehingga mereka sangat terkesan dan menghargai hasil fotonya. Paki juga mengingat momen yang sama di saat dirinya jatuh dalam pangkuan Virat, dan momen itu tidak akan pernah bisa dia lupakan. Tiba-tiba alarm di jam tangan Virat berbunyi dan meminta Paki untuk minum obat terlebih dahulu. Setelah itu Paki memutuskan untuk menghubungi Vinu dan pergi meninggalkan mereka karena tidak mendapatkan sinyal. Wanita itu bertanya pada Virat apakah istrinya tidak sehat. Virat menceritakan tentang insiden kecelakaan yang menimpa mereka sehingga wanita itu mulai mendapatkan serangan panik mendengar Virat bercerita. Suaminya mencoba untuk menghibur istrinya dan memberitahu Virat jika istrinya juga pernah menghadapi kecelakaan yang mengerikan saat menaiki bis tujuan Gadchiroli, dan semenjak saat itu dia selalu mendapatkan serangan panik jika mendengar tentang kecelakaan. Sontak Virat terkejut mendengar cerita darinya dan mulai memikirkan sesuatu tentang Sai.